Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Nur Sajida dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Stambul 2023 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan tentang perkembangan agama dengan judul Tingkatan Perkembangan Agama dan Sifat Beragama pada Anak Usia Dini. Perkembangan beragama merupakan perubahan psikis yang terjadi pada anak usia dini terkait konsep-konsep spiritual dan agama. Agama memiliki makna ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan yang dimaksud adalah berasal dari suatu kekuatan yang lebih besar dari manusia sebagai kekuatan yang gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, namun berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan adalah dianugerahi fitrah, yakni perasaan dan kemampuan untuk mengenal penciptanya dan melakukan perintahnya. Fitrah beragama ini merupakan disposisi yang mengandung kemungkinan atau berpeluang untuk berkembang, namun mengenai arah dan kualitas perkembangan beragamanya sangat tergantung kepada proses pendidikan yang diterimanya. Jiwa beragama atau kesabaran beragama merujuk kepada aspek rohani individu yang berkaitan dengan keimanan yang bersifat hablum minallah maupun hablum minannas. Menurut Harm, perkembangan agama pada anak usia dini mengalami dua tingkatan, yaitu yang pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng, di mana konsep Tuhan pada anak usia 3 sampai dengan 6 tahun banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Cerita agama akan lebih menarik jika berhubungan dengan masa anak-anak sebab lebih sesuai dengan jiwa kekanak-kanakannya. Anak mengungkapkan pandangan teologisnya dengan pernyataan dan ungkapan tentang Tuhan lebih bernada individual, emosional, dan juga spontan tapi penuh arti teologis. Oleh karena itu, usaha pengembangan nilai-nilai agama menjadi efektif jika dilakukan melalui cerita-cerita yang di dalamnya terkandung ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, daya fantasi anak berperan dalam menyerap nilai-nilai agama yang terdapat dalam cerita yang diterimanya. Yang kedua adalah the realistic stage atau tingkat kepercayaan, di mana pada tingkat ini pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih kepada Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Pada tahap ini terdapat satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa anak pada usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis. Sehingga wajarlah bila anak harus diberi pelajaran dan dibiasakan melakukan sholat pada usia 10 tahun dan dipukul apabila melanggarnya. Nah, selanjutnya adalah sifat beragama pada anak usia dini, yaitu yang pertama ada unreflect, yakni tidak mendalam. Sifat ini ditunjukkan anak dengan menerima kebenaran ajaran agama tanpa kritik, tidak begitu mendalam, dan sekedarnya saja. Mereka sudah cukup puas dengan keterangan-keterangan walaupun tidak masuk akal. Yang kedua, yakni egosentris. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku melaksanakan ajaran agama yang lebih menonjol kepada kepentingan pribadinya. Misalnya, ketika anak melakukan sholat atau berdoa, maka sholat atau doa yang dilakukan adalah semata-mata untuk mencapai keinginan-keinginan pribadinya. Yang ketiga, yakni antromorfis atau menyamakan Tuhan dengan manusia. Sifat ini ditunjukkan tentang pemahaman anak tentang konsep Tuhan yang tampak seperti menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Anak memahami keadaan Tuhan sama seperti manusia. Misalnya, pekerjaan Tuhan mencari dan menghukum orang yang berbuat jahat di saat orang itu berada di dalam tempat yang gelap. Yang keempat, yakni verbalis dan ritualis. Sifat ini ditunjukkan anak dengan kegemaran menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan mengerjakan amaliyah menurut tuntutan yang diajarkan. Yang kelima adalah imitatif atau meniru. Sifat ini ditunjukkan anak dengan cara anak suka meniru tindakan keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya, terutama orang tuanya. Yang keenam adalah rasa takjub dan kagum. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku mengagumi keindahan-keindahan lahiriah adanya ciptaan Tuhan. Namun, rasa kagum ini belum kritis dan kreatif. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah misunderstand
Anak akan mengalami salah pengertian dalam memahami suatu ajaran agama yang banyak bersifat abstrak. Nah, itulah tadi tingkatan perkembangan agama beserta sifat beragama pada anak usia dini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.